Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Pertama-tama sekali saya mengajak diri sendiri dan kita semuanya tanpa terkecuali untuk bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita curahan rahmat dan nikmat yang tiada tara. Dan curahan rahmat dan nikmat yang tiada tara itu Allah berikan kepada kita setiap hari. Setiap hari kita mendapatkan dari Allah aneka ragam rahmat dan nikmat yang tiada tara. Hanya orang-orang yang buta yang tak mampu melihatnya. Dan buta yang dimaksud bukanlah buta mata yang ada di kepala, tapi buta mata yang ada di dalam dada. Bukan buta basar, tapi buta basirah. Bagaimana mungkin tak terlihat? Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, tak sanggup kalian menghitungnya saking banyaknya. Bagaimana mungkin tak terlihat? Apa namanya itu? Sesuatu yang Allah katakan sangat teramat banyak, lalu kita tidak melihatnya kalau bukan buta. Oleh karena itu pandangan ada dua. Pandangan mata yang ada di kepala, dan ini sama, berlaku sama Allah berikan kepada orang mukmin dan bukan mukmin. Namun seorang mukmin Allah berikan lagi pandangan berikutnya, yaitu basirah, pandangan mata yang ada di dalam dada. Dan itu tidak Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Dan kepada orang-orang yang Allah murkai, Allah tutup itu. Di dalam Al-Quran surat Al-Hajj Allah berfirman, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya bukan mata di kepala itu yang buta. Yang buta adalah apa-apa yang ada di dalam dada. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia sempurna yang telah mendapatkan seluruh kebaikan dan terhindar dari seluruh keburukan, sehingga siapapun yang ingin kebaikan, teladan satu-satunya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada diri beliau berkumpul seluruh kebaikan. Beliaulah manusia sempurna yang telah diberikan oleh Allah kepadanya seluruh kebaikan. Cukup seorang Nabi Muhammad SAW untuk seluruh para sahabat sebagai suri tauladan, mereka pegang dunia. Padahal mereka berasal dari sebuah negeri yang tak dikenal dan tak diperhitungkan akan menjadi sebuah negeri yang pegang kendali dunia. Mekah, siapa yang akan mengira dari pemuda-pemuda Mekah lah akan lahir pemimpin-pemimpin dunia? Hanya satu,
seorang Nabi Muhammad satu-satunya sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan suri tauladan oleh para sahabat. Kenapa? Karena agama yang dibawa oleh Allah, agama yang diajarkan Allah kepada Rasulnya dan dibawa oleh Rasulullah SAW adalah agama yang memiliki seluruh kebaikan, sehingga ketika diamalkan terkumpul pada orang yang mengamalkannya seluruh kebaikan. Hal yang sangat memalukan seorang muslim beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Al-Quran, salat 5 waktu, ketika mencari suatu kebaikan, mencari selain Rasul untuk ditiru darinya kebaikan tersebut. Ini hal yang sangat memalukan. Anda kemanakan Rasul Anda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah orang yang Anda tiru itu, orang yang Anda pelajari sesuatu darinya lebih baik dari Rasul? Mustahil. Mustahil, 1000 kali mustahil, 1.000.000 kali mustahil. Maka mari jadikan Nabi Muhammad SAW suri tauladan dengan penuh keikhlasan, mengikuti dan mencontoh beliau, dan berusahalah meneladani beliau dari segala lini permasalahan hidup. Karena di zaman kita sekarang, kita sudah menyaksikan orang yang mengikuti Rasul tergantung pilihannya. Yang ini saya ikuti, yang ini tidak. Yang ini saya mau ikut sunnah, yang ini saya mundur dulu. Bukan begini cara beragama. Cara beragama udkhulu fi silmi kafah. Dan termasuk kepada kita-kita yang sudah mulai rajin duduk di majelis ta'lim, rajin membaca pelajaran-pelajaran agama dari buku-buku yang rekomendasi oleh para da'i dan para ulama tentunya. Terkadang sifat maju mundur ini masih kita miliki. Sifat pilih-pilih ikut itu masih kita miliki. Yang ini saya ikut, yang ini enggak. Dan ini ketahuilah bahwa ini bukan begini yang diinginkan Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam ketika mendidik umat untuk ikut kitabullah azza wa jalla dan ikut beliau. Akan tetapi benar-benar menjadikan Rasulullah SAW teladan dalam segala permasalahan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku saudariku rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dimintakan untuk berbicara tentang problematika rumah tangga. Bukan problematikanya, tapi bagaimana mengatasinya, bagaimana terlepas darinya, bagaimana. Adapun cerita tentang problematika rumah tangga tidak akan pernah selesai. Dan masalah ini masalah penting, dibutuhkan oleh semua kita, baik yang sudah menikah atau yang belum menikah, karena dia akan menikah. Dan ilmu sebelum beramal. Betapa banyaknya orang yang masuk ke dalam dunia rumah tangga tanpa berilmu, akhirnya bertemu jalan buntu. Karena mengikuti hawa nafsu di dalam berumah tangga, mengikuti pola-pola orang di luar agama Islam dalam berumah tangga, mengikuti hanya kebiasaan masyarakat, sehingga bertemu dengan realita-realita pahit. Dan setelah bertemu realita pahit, baru mencari guru, mencari ustadz yang mengerti agama, bagaimana solusinya. Ketika masalah itu sudah besar, menyelesaikannya bukan gampang. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Siapapun di antara kita yang ingin menjadi manusia bahagia, hidup di permukaan bumi, dia wajib faham dan mengerti bahwa kunci kebahagiaan itu di rumah tangga. Mustahil Anda menjadi manusia bahagia kalau rumah tangga Anda semrawut. Rumah tangga tidak memberikan kebahagiaan, harta sebanyak apapun tak ada artinya, pangkat setinggi apapun tak akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan. Karena kunci kebahagiaan itu letaknya di rumah tangga.
Maka siapapun yang benar ingin bahagia, dia berkewajiban untuk ngurus rumah tangganya sehingga menjadi rumah tangga yang nyaman, rumah tangga yang dia idam-idamkan, tentu sesuai dengan syariat, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mengajarkan segala-galanya kepada manusia. Terkhusus bagi kita yang sudah berumah tangga, mari kita lihat rumah tangga kita. Apakah rumah tangga saya ini telah mendatangkan kepada saya kenyamanan, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan atau tidak? Ayat yang paling sering dibacakan orang ketika seseorang menikah, surat Ar-Rum ayat 21, ayat perjodohan. Kadang-kadang ditulis malah di di undangan. Dan kalau antum nanti buat surat undangan, jangan tulis ayat itu. Itu bahagian dari Islami yang bukan Islami, kayak Islami tapi nggak Islami. Kenapa ayat itu, undangan itu akan dicampakkan orang, diinjak oleh kaki, dimasukkan tong sampah, dan ayat-ayat Allah tidak berhak berada di sana. Buat saja undangan, buat gambar bunga, buat gambar rumah bahagia gitu. Tapi ayat Allah dimasukkan di dalam hal-hal tersebut. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ketika Allah menciptakan untuk kalian dari jenis kalian sendiri pasangan-pasangan. Untuk lelaki diciptakan wanita, untuk wanita akan diciptakan laki-laki, pasangan dari jenis kalian sendiri. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian tenang dan tentram bersama pasangan itu. Lihat baik-baik di mana Allah letakkan ketenangan dan ketentraman. Jawabannya di pasangan, bukan di kedai kopi. Mari masing-masing kita yang sudah memiliki istri, masing-masing kita yang telah memiliki suami, apakah benar hal yang paling nyaman bagi kita ketika kita sedang duduk bersama istri kita, sedang duduk bersama suami kita, itu adalah kondisi duduk kita yang paling nyaman, yang paling tentram, yang paling enak di hati kita adalah ketika kita sedang bersama pasangan kita, bercerita, bercengkrama, diskusi. Kalau iya, kita telah mengamalkan ayat ini. Karena Allah ketika menciptakan pasangan litaskunu ilaiha, agar kalian tenang dan tentram di pasangan kalian itu. Coba cari di dalam ayat Al-Quran, dalam hadis Nabi, mana jabatan memberikan kebahagiaan, memberikan ketenangan dan ketentraman. Mana popularitas yang akan memberikan ketenangan dan ketentraman? Gak ada. Maka sehebat apapun Anda memegang sebuah jabatan, sebesar apapun perusahaanmu, sebanyak apapun karyawan Anda, seterkenal apapun dirimu, kalau bersama pasangan tidak nyaman, selamat menderita. Di dalam hadis sahih dari Imam Bukhari, Rasulullah SAW ditanya tentang amalan yang memasukkan seorang ke dalam surga. Rasul menunjuk lisannya seraya berkata sallallahu alaihi wasallam, amsik alaika hadha, tahan lisanmu ini, wal yasa'ka baituk, dan hendaklah rumahmu lapang bagimu. Lapang tentunya bukan istana, bukan dilapangkan dari sisi luas rumah, karena kita tahu bagaimana rumah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, 3 kali 5 meter. Di situ ruang tamu, di situ kamar, di situ dapur dan semacamnya. Tapi wal yasa'ka baituka adalah makna bahwa rumah itu nyaman bagi kita.
Rumah itu hal yang sangat indah bagi kita. Rumah itu kalau kita sudah berada di dalamnya, tenang, tentram, bahagia, adem. Kalau sudah bersama istri, bersama anak-anak ngumpul di rumah. Maka mari masing-masing kita, ma'asyarul muslimin, ya, jujur kepada diri sendiri walau tidak perlu dijawab. Saya sebenarnya majelis yang paling saya sukai kalau berkumpul bersama seseorang yang mana? Kalau jawabannya belum bersama istri dan anak-anak, maka kita harus sadar bahwa kita belum menjadi manusia bahagia dan harus diperbaiki. Berarti ada masalah. Ada masalah dalam hubungan itu. Dan itu yang telah perlahan tapi pasti mengusir kita dari koridor kebahagiaan. Tapi kalau seandainya jawabannya teman duduk yang paling saya sukai, duduk yang paling saya sukai ketika saya sedang duduk bersama istri saya, bersama suami saya, bersama anak-anak, Masya Allah. Berarti Anda sudah dekat dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, tinggal disaksikan lagi setelahnya lagi ngapain bersama itu. Kadang-kadang ada juga orang bahagia bersama, semu, duniawi, bersama istri nyaman, nonton film. Bukan itu maksudnya. Baik. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah berbicara tentang pondasi keluarga, pondasi rumah tangga. Terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat yang ke 28 dan 29. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allaha wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Yang artinya, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu. Dan ayat ini diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada ketika istri-istri Nabi minta tambah belanja bulanan, yang membuat Rasul bersedih. Panjang ceritanya, namun kita tidak ingin masuk kepada kisah itu, dan sebahagian kita sudah pernah mendengar dari para asatir yang lain, namun kita ingin membahas di bahagian rumah tangganya. Katakan kepada istri-istri engkau, wahai Rasul, wahai Nabi, in kuntunna turidnal hayatad dunya, kalau kalian menginginkan kehidupan dunia, wazinataha, dan harta yang ada di dalamnya, perhiasan dunia yaitu harta, fata'alaina, mari ke sini, umatti'kunna, aku berikan kepada kalian permintaan-permintaan kalian itu, wa usarrihkunna sarahan jamila, dan setelah itu aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Berumah tangga, ingin harta, baik, saya serahkan harta itu, namun kita harus berakhir. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah. Namun kalau kalian berumah tangga dengan diriku karena kalian inginkan Allah, inginkan Rasul, inginkan kampung akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Allah telah siapkan untuk kalian yang berbuat baik, Allah telah siapkan ganjaran yang sangat teramat besar. Lihat, kalau kalian berumah tangga denganku, inginkan kampung inginkan Allah, inginkan Rasulullah, risalah Islam, inginkan kampung akhirat, ini yang kita namakan
pondasi rumah tangga. Kita membangun rumah tangga kita di atas pondasi apa? Karena terlalu banyak orang membangun rumah tangganya, pondasinya pondasi cinta. Saya cinta dia, saya nikahi dia karena saya cinta dia. Apa beda dirimu dengan si kafir dari Kanada? Dia juga berumah tangga atas dasar cinta. Apa yang membedakan diri seorang mukmin muslim, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman dengan Al-Quranul Karim? Apa yang membedakan dia dengan orang lain? Sekiranya rumah tangga itu atas dasar cinta, atas dasar tampang, kegantengan, kecantikan, harta, nama. Orang mukmin punya tujuan yang berbeda dengan tujuan orang-orang yang tidak beriman. Orang mukmin ada maksud dan tujuan setelah kehidupan dunia, dan tujuannya tidak berhenti dengan sesuatu yang ada di permukaan bumi, termasuk rumah tangga. Orang mukmin ingin rumah tangganya berakhir sampai ke surga. Maka di sini Allah mengajarkan pondasi rumah tangga. Kalau kalian inginkan Allah, inginkan Rasul, ingin mencari ridho Allah, ingin menegakkan sunnah Rasulullah di rumah tangga itu, ingin menggapai kampung akhirat di rumah tangga itu, rumah tangga kalian berdiri di atas pondasi yang benar. Ada ganjaran besar untuk orang-orang yang melakukan itu di sisi Allah di kampung akhirat. Maka apakah benar ketika kita menikah? Kita menikah untuk mencari ridho Allah, menikah untuk menegakkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menikah untuk mendapatkan tempat terbaik di surga Allah. Kalau iya, fabiha wa ni'mat. Alangkah mulianya, alangkah nikmatnya rumah tangga yang benar-benar berdiri di atas pondasi ini. Dan sekiranya tidak, masih ada kesempatan untuk memperbaiki toh. Sekiranya dulu kita lalai, menikah karena menikah seperti orang-orang, sebelum ada datangnya kematian ada kesempatan untuk memperbaiki. Di dalam agama Islam, ikhlas sangat dibutuhkan dalam setiap amalan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Salah satu di antaranya di rumah tangga. Maka mencari ridho Allah di rumah tangga bahagian daripada ayat ini. Manusia tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan. Rumah tangga bahagian daripada ibadah, harus dijalani dengan penuh keikhlasan. Berumah tangga untuk mencari ridho Allah, berumah tangga untuk mendekatkan kita kepada Allah, berumah tangga untuk menegakkan di rumah tangga itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di atas jalan Rasulullah SAW, dan berumah tangga untuk target yang mulia, yaitu surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau itu yang menjadi pondasi rumah tangga kita, alangkah luar biasanya. Jangan terjebak dengan kebiasaan manusia menikah, kita menikah, tujuan menikah nggak jelas, orientasi menikah tidak jelas, rumah tangga dibangun di atas apa tidak jelas. Yang akan terjadi dan paling sering terjadi adalah jenuh di rumah tangga. Kenapa? Sesuatu yang berulang datang berkali-kali, duniawi, semuanya akan mengantarkan kepada yang namanya kejenuhan. Termasuk rumah tangga itu sendiri. Kalau hanya dilakukan untuk dunia, tak ada keinginan mencari ridho Allah, saling bergandengan tangan mencari dan mengamalkan sunnah Rasulullah untuk mendapatkan kampung akhirat terbaik. Kalau tidak itu, pondasi kita berumah tangga hanya karena sekedar berumah tangga, perlahan tapi pasti jatuh kepada sifat duniawi murni bernama jenuh. Dunia dengan segala isi dan perilakunya, kalau itu murni duniawi, tak akan mengantarkan kecuali kepada kejenuhan. Tidak percaya? Makanlah setiap hari makanan yang sama. Hasil akhirnya jenuh. Duduklah setiap hari di tempat yang sama, hasil akhirnya jenuh.
pakailah setiap hari kendaraan yang sama, hasil akhirnya jenuh. Maka sifat duniawi adalah kejenuhan. Hal yang sama kalau kita berumah tangga, alasannya sama dengan alasan orang-orang yang berumah tangga untuk alasan dunia, bukan untuk alasan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Jenuh. Iya atau tidak? Hah? Iya atau tidak? Jujur aja. Jenuh. Kecuali untuk akhirat. Hal yang berhubungan dengan ketaatan kepada Allah awalnya berat, tapi lambat laun mendatangkan kenikmatan yang luar biasa sehingga membuat kita ingin lagi dan ingin lagi. Ini sifatnya akhirat. Sehingga rumah tangga kalau dibangun seperti ini, kita akan merasa tenang, hilang daripada kejenuhan itu. Seorang wanita yang tiap hari cuci piring, tiap hari nyapu rumah, tiap hari nyuci baju, kalau tidak dia lihat setiap piring, setiap gelas, setiap sendok yang dia cuci itu di dalamnya ada pahala, setiap baju yang dia cuci di dalamnya ada keridho Allah tabaraka wa taala, yakinlah bahwa cuci piring itu akan membawanya kepada kejenuhan. Kenapa? Cuci piringnya karena duniawi saja, tak ada ukhrawinya, tak ada niat mencari akhiratnya, tak ada niat ingin mendekatkan diri kepada Allah. Padahal dalam setiap gelas yang dia cuci ada ridho Allah di situ. Ada hal yang mendekatkan dia kepada Allah di sana. Ada jalan ke surga di setiap gelas dan sendok yang dia cuci. Iya atau tidak? Kalau itu yang dia cari, yang namanya cuci piring menjadi sebuah kenikmatan. Karena yang dia inginkan dari rumah tangganya itu sesuatu yang tidak dilihat oleh orang-orang yang tidak beriman. Maka ini pondasi rumah tangga, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kalau sudah berdiri di atas pondasi rumah tangga ini, seminim apapun fasilitas, pasti bahagia. Hilangkan dalam diri kita keyakinan bahwa kalau fasilitas mewah, kalau fasilitas wah, itu pasti bahagia. Salah. Kebahagiaan tidak dijanjikan oleh fasilitas. Kalau kita berada di titik fasilitas minim, melihat orang berfasilitas mewah dan merasa ke fasilitas itulah yang telah membuat ini orang bahagia karena fasilitas mewah yang dia miliki, kita tertipu oleh fata morgana dunia. Bahagia itu letaknya ada di sini. Ketenangan, kenyamanan, ketentraman itu letaknya di sini. Dan Rasul menjadi manusia yang terdepan memilikinya di fasilitas yang serba minim. Manusia-manusia yang mengaku dirinya fakir sekarang ini, apabila dibandingkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih fakir Rasul kita. Manusia-manusia yang mengatakan dirinya sekarang ini kurang, kalau dibandingkan dengan kehidupan Rasul kita, lebih kurang Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu menghalangi Rasul untuk menjadi lelaki paling bahagia di permukaan bumi? Tidak. Banyak orang yang tidak tahu dan tidak mengerti dan tidak faham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya. Hadis ini adalah hadis yang menerangkan siapa lelaki terbahagia di permukaan bumi. Bukan hanya sekedar perintah untuk berbuat baik kepada istri dan anak-anak, enggak. Karena kita katakan tadi, kunci kebahagiaan ada di mana? Di rumah tangga. Ketika seorang lelaki telah menjadi lelaki terbaik kepada keluarganya, rumah tangganya bahagia. Kalau rumah tangganya bahagia, dia akan menjadi lelaki bahagia. Maka sabda Rasul kita tercinta SAW yang oleh Imam Ibn Hibban ini, lelaki yang terbaik dari kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya, adalah hadis yang mengajarkan kita
cara untuk menjadi manusia paling bahagia. Dan semua kita punya kesempatan untuk itu. Karena fasilitasnya karena untuk mencapai lelaki paling bahagia itu bukan karena fasilitas rumah, kendaraan, jabatan dan yang lainnya, enggak. Akan tetapi bagaimana seorang lelaki menjadi lelaki yang terbaik kepada istri dan anak-anaknya. Ketika itu terjadi, itu dia miliki dan semua kita punya kesempatan yang sama, ketika itulah dia menjadi lelaki yang paling bahagia di antara semua lelaki yang berkumpul. Hanya Allah yang tahu. Namun kewajiban kita sebagai seorang muslim mengerti akan ilmunya, kemudian bersemangat mengamalkannya. Hadis sahih Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, Istausu bin nisa'i khaira. Saling berwasiatlah kalian untuk memperlakukan wanita dengan baik. Apa maksudnya? Yang tadi, agar pasangan kalian menjadi tempat kalian mencari kenikmatan, kenyamanan, ketenangan, ketentraman. Allah menyuruh kita untuk berakhlak mulia. Ketika Allah menyuruh kita berakhlak mulia, yang terdepan, yang paling utama untuk kita berakhlak mulia kepadanya adalah orang yang paling dekat hubungannya dengan kita. Maka kalau disuruh Allah sabar, sabar yang terbaik kepada orang yang paling dekat hubungannya dengan kita. Kalau disuruh oleh Allah dermawan, dermawan terbaik kepada orang yang paling dekat hubungannya dengan kita. Semakin dekat hubungannya dengan kita, semakin harus didermawani. Kalau Allah menyuruh kita pemaaf, jadilah orang yang pemaaf yang terdekat dengan hubungannya dengan kita. Kalau kita disuruh berkata-kata lemah lembut, berkataan lemah lembut itu untuk orang yang terdekat hubungan dengan kita semakin harus berlemah lembut. Itu konsep syariat. Karena di sana sini orang berlemah lembut kepada orang jauh, sementara orang dekatnya enggak. Dia bisa berakhlak mulia kepada orang yang jauh dari nasabnya, jauh dari hidupnya. Tetapi ketika dekat dengan orang-orang yang memiliki hubungan dengannya, salah seorang di antaranya di musim haji, istrinya datang kepada kita karena dalam satu kafilah berangkat, minta waktu untuk diskusi, kita berikan. Lalu istrinya bilang begini, Ustadz, suami saya. Ustadz tahu siapa suami saya? Iya, saya tahu, karena satu kafilah berjalan. Semua orang jauh yang kenal dia mengatakan dia berjiwa malaikat. Tapi saya mengatakan setan besar. Dan para ulama telah mengingatkan, hati-hati dengan akhlak mulia kepada orang jauh. Orang dekat kita tidak mengatakan kita memiliki akhlak mulia. Siapa lelaki berakhlak mulia? Kalau istrinya yang mengakui dia berakhlak mulia. Siapa wanita yang berakhlak mulia? Kalau suaminya mengakui bahwa dia berakhlak mulia. Berarti dia benar-benar berakhlak mulia. Maka ketika Allah memerintahkan kita untuk berlemah lembut, ketika Allah perintahkan kita untuk bersabar, ketika Allah perintahkan kita untuk menjadi manusia pemaaf, jangan berpikir pertama kali orang jauh. Yang pertama kali itu istri, anak-anak, orang tua, saudara, paman dan bibi, sepupu dan terus makin lama makin jauh orang-orang yang begini. Seperti itu pengamalan syariat. Seperti itu Allah memerintahkan kepada kita, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Jadi kepada kita yang sudah berumah tangga, mari introspeksi rumah tangga kita dengan ayat yang tadi kita bacakan. Apakah benar rumah tangga kita bangun di atas itu? Di atas keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Oleh karena itu ada hadis
sahih Nabi SAW mengatakan, semoga Allah merahmati seorang suami yang dia bangun di malam hari, lalu dia sholat, kemudian dia bangunkan istrinya. Ketika istrinya bermalas-malasan, lalu dia percikkan air di wajah istrinya. Dan semoga Allah merahmati seorang wanita, seorang istri yang dia bangun di malam hari dan sholat, kemudian dia bangunkan suaminya. Ketika suaminya bermalas-malasan, dia percikkan air di wajah suaminya. Apa ini? Suami istri yang benar-benar saling bahu-membahu untuk menegakkan sholat malam. Saya bacakan hadis ini di sebuah pengajian. Pekan yang akan datang di majlis yang sama, seorang ibu-ibu kirim pertanyaan, Ustadz, hadis kemarin saya baca, saya amalkan, saya dimarah besar oleh suami saya. Dia bangunkan suaminya untuk sholat malam, suaminya malas-malasan, dipercikkan air. Saya bukannya dapat rahmat, tapi disemprot oleh suami. Ini untuk apa? Untuk lelaki dan istri, istri dan suami yang sudah rajin saling membangunkan sholat malam, saling mengingatkan sholat malam. Suaminya bangun duluan, kemudian bangunkan istrinya, istrinya bangun duluan lalu bangunkan suaminya. Sudah tertanam kebiasaan sholat malam. Namun yang namanya manusia kadang-kadang ada, masih ngantuk, ntar lagi, masih ngantuk. Begitu air datang, kantuknya hilang, sholat udah. Yang menghalangi manusia sholat malam apa? Kantuk itu. Kadang-kadang karena tidurnya juga terlambat, ngantuk, akhirnya malas-malas sama suami, dia ambilkan air, dipercik, hilang kantuknya. Kalau hilang kantuk, ya sholat. Oleh karena itu ketika istri atau suaminya menghilangkan kantuk dari dia yang menjadi penghalang dia sholat malam, dia berterima kasih kepada istrinya. Namun suami yang memang sudah 12 tahun gak sholat malam, diperciki air, masalah. Ya kadang-kadang orang mengamalkan hadis tidak pada tempatnya. Ini untuk lelaki dan wanita, suami dan istri yang memang bergandengan tangan menuju ridho Allah, bergandengan tangan untuk melaksanakan ketaatan, saling dukung mendukung, saling ingat mengingatkan. Sehingga ketika dipercikan air, berterima kasih istrinya karena telah menghalau kantuk dari dirinya. Ketika suami dapat percikan air, hilang kantuk, dia akan berterima kasih kepada istrinya karena penghalang sholat malamnya hilang. Dan lihat bagaimana Rasulullah SAW mendoakan rahmat untuk mereka. Kenapa? Rumah tangga untuk mencari ridho Allah. Baik, rumah tangga seperti ini apakah tanpa problematika? Jawabannya, selagi Anda masih di dunia, mustahil tak ada problematika. Itu mustahil. Karena bumi ini Allah ciptakan tempat hukuman bagi ayah kita Adam. Nabi Adam melakukan kesalahan alaihi salam dengan takdir Allah, lalu dihukum dengan diturunkan di bumi. Berarti bumi ini negeri hukuman. Berarti di dalamnya ada kesulitan, ada hal-hal yang tidak nyaman, ada problematika terjadi, ada hal-hal yang sulit. Oleh karena itu tidak boleh mencari surga di dunia. Orang yang mencari surga di dunia, dia akan ikut nafsu dan syahwat. Dan itu pola orang kafir. Kata Nabi SAW, dunia ini bagi orang kafir adalah surga, dan bagi seorang mumin adalah penjara. Dia akan merasakan kesulitan-kesulitan, dia ingin tapi terlarang. Tapi orang kafir yang menginginkan apapun yang dia mau, mengerjakan apapun yang dia suka tanpa ada, dia harus memperhatikan larangan itu atau perintah itu, maka baginya dunia adalah surganya orang kafir, karena bebas melakukan apapun yang dia inginkan. Tapi bagi orang yang beriman, ini dunia negeri hukuman. Nabi Adam Allah turunkan ke permukaan bumi karena dihukum, karena telah bersalah. Maka bumi telah Allah ciptakan dengan syarat problematika. Dimanapun Anda berada, di zaman apapun Anda ada, bersama siapapun Anda berkomunikasi dan bermuamalah, pasti Allah tetap memberikan kepada kita sifat dunia, yaitu ada masalah, ada rintangan, ada problematika.
Di dalam Al-Quran ketika Allah berjanji untuk memberikan kepada orang yang bertakwa, surat At-Talaq, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah berikan kepadanya apa? Solusi. Di dalam ayat itu Allah mengatakan Allah akan memberikan kepadanya solusi. Artinya apa? Problematika pasti Allah turunkan. Namun kalau dia bertakwa, Allah berikan solusi. Allah tidak mengatakan barang siapa yang bertakwa Allah jauhkan hidupnya dari problematika. Allah tidak katakan itu. Karena problematika adalah sifatnya dunia. Masalah adalah sifatnya dunia. Hal yang berat adalah sifatnya dunia. Tangisan itu adalah sifatnya dunia. Yang tidak ada itu di dalamnya hanya surga. Dan untuk merasakan indahnya surga, manusia harus merasakan perihnya dunia dulu. Allah ingin memberikan kepada kita nikmat surga setelah kita merasakan penderitaan dunia. Maka tidak ada yang namanya rumah tangga tanpa problematika. Tidak ada yang namanya rumah tangga tanpa masalah. Berbicara tentang problematika rumah tangga, maka selagi kita hidup di dunia pasti menemukan problematika. Mau tidak berumah tangga atau berumah tangga, mau dimanapun berada, di negeri manapun berada, asal masih dinamanya di dunia, itu pasti ada problem, ada masalah. Karena dunia ini memang Allah ciptakan dan Allah takdirkan tempat gudangnya masalah. Oleh karena itu janji Allah kepada orang yang bertakwa bukanlah tidak memberikan kepadanya problematika, namun janji Allah memberikan kepadanya solusi dari problematika itu. Berarti diberikan masalah, diberikan problem dalam hidupnya, namun Allah janjikan kalau bertakwa pasti Allah berikan solusi dari problematika itu. Nah, salah satu di antaranya adalah rumah tangga ini. Maka semua kita yang berumah tangga pasti punya problem masing-masing. Semua kita yang hadir di sini yang sudah berumah tangga, semua kita punya masalah. Semua kita punya problem dalam rumah tangga itu. Kenapa? Kita manusia. Kita hidup di dunia. Oleh karena itu, kepada Anda saudaraku, saudariku yang belum menikah, jangan pernah menghayal punya rumah tangga tidak ada masalah. Itu mustahil. Bukan bumi namanya kalau nggak ada masalah di situ. Bukan dunia namanya kalau nggak ada masalah di tempat tersebut. Maka semua rumah tangga tanpa terkecuali punya masalah. Karena dia memiliki sifat dunia. Karena dia berada di dunia dan memiliki sunnatullah yang berlaku di permukaan bumi. Alhamdulillah. Termasuk orang-orang yang beriman, yang berumah tangga di atas keimanan, akan Allah berikan kepadanya problematika rumah tangga itu. Intinya tak ada rumah tangga tanpa problematika, itu nggak ada. Jangan pernah menghayal. Maka siap-siap dengan problematika itu. Di antara cara mengatasi rumah tangga adalah jiwa yang sudah siap menghadapi problematika. Adapun sebelum rumah tangga menghayal hidupnya penuh dengan kenyamanan, tak ada kekurangan, tak ada keluhan, maka dia akan tersontak kaget begitu masuk rumah tangga, berbeda dengan ekspektasinya. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, persis setelah Allah berbicara tentang masalah puasa, Allah mengatakan uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum uhunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri-istri kalian itu adalah pakaian untuk kalian dan kalian adalah pakaian untuk mereka. Apa makna pakaian? Pakaian ini pasti maknanya bukan pakaian yang ini, tapi pakaian yang lain.
Disahkan oleh para ulama, makna ayat ini adalah engkau wahai suami punya kekurangan, punya kelemahan, punya kesalahan, istrimu menutupinya. Itulah makna pakaian dalam rumah tangga. Dan kalian wahai suami, pakaian bagi istri kalian. Kenapa? Istri kalian punya kekurangan, istri kalian punya kesalahan, istri kalian punya aib. Kalianlah pakaiannya supaya tidak kelihatan oleh orang lain. Kita menikahi manusia dan manusia itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Maka ketika kita berumah tangga pasti mendapatkan kelebihan-kelebihan dari pasangan kita dan sekaligus mendapatkan apa? Kekurangan-kekurangannya. Nah, untuk kekurangan itu perintah Allah, kamu dijadikan suami untuk nutupi. Kalian dijadikan istri untuk nutupi supaya orang lain tak tahu. Bukan curhatin kekurangan istri kepada orang lain. Begitu sebaliknya. Ini sifat yang sangat tidak baik dalam dunia rumah tangga. Anda jadikan suami untuk pakaian istrimu supaya kesalahan istrimu, kekurangan istrimu, kesalahan yang dia lakukan tidak nyebar ke orang lain, nggak ada orang yang tahu. Karena sehebat apapun menjadi orang yang bertakwa, adakah manusia tanpa salah dan tanpa dosa? Nggak ada. Kecuali Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia sempurna yang Allah berikan kepadanya seluruh kebaikan. Siapapun kita di zaman kita sekarang ini, walau orang yang kita tidak tahu kesalahannya, setelah sekian tahun kita bergaul dengannya, tak tahu kita kekurangannya, bukan tidak punya kesalahan, ada kesalahannya, istrinya pasti tahu. Karena dia manusia. Maka Anda wahai para suami menikahi seorang wanita yang dia adalah manusia. Wahai Anda para istri, Anda menikahi seorang lelaki yang dia adalah manusia. Manusia itu semuanya punya kekurangan. Maka solusi berumah tangga dalam masalah-masalah yang terjadi, sabar dan syukur. Hal yang menjadi kelebihannya kita syukuri, hal yang menjadi kekurangannya sabar. Maka ketika kita akan melangkah ke rumah tangga atau yang sudah berada di rumah tangga, syukur dan sabar ini adalah hal yang akan menjadi penawar problematika rumah tangga. Dan dia tidak hanya berhubungan dengan masalah-masalah yang datang kepada kita dari Allah. Hubungan rumah tangga itu pun butuh sabar dan butuh syukur. Ketika Anda bersabar dengan kekurangan suami, tambah dekat dengan Allah. Begitu sebaliknya. Ketika seorang suami sabar dengan kekurangan istrinya, semakin dekat dengan Allah. Karena kekurangan suami bagi istri adalah ujian, musibah. Kekurangan suami bagi istri adalah musibah. Kekurangan istri bagi suami juga adalah musibah. Dan dunia ini negeri musibah, toh. Dan ketika Allah nyuruh bersabar kepada manusia dengan perilaku manusia, yang terdepan di dalamnya adalah seperti yang tadi kita katakan tadi, orang yang terdekat dengan kita. Jangan ke orang lain bisa sabar, ke istri enggak. Belum lama ini, hitungan hari, saya bersama seorang muslim yang mengatakan kepada saya, kenapa sulit sekali sabar kepada istri dan anak-anak, Ustaz? Tipu daya iblis. Dia ingin merusak rumah tangga kita. Di dalam hadis yang sahih, iblis mengumpulkan bala tentaranya, suruh buat laporan. Kamu ngapain aja? Apa yang telah kamu lakukan? Dan tentara-tentara iblis mengatakan, saya telah berhasil membuat si fulan membunuh si fulan, saya telah berhasil membuat si fulan begini begitu, saya telah berhasil menggoda fulan sehingga fulan minum khamar dan yang lainnya. Kamu tidak berbuat apa-apa. Yang lain, mana yang lain? Kamu sudah ngapain? Kamu sudah ngapain? Begitu ada yang mengatakan, saya sudah berhasil menggoda seorang suami dan istri, dan saya selalu
membakar antara mereka sehingga sampai mereka bercerai. Sini. Luar biasa kamu, sini. Duduk di sini di samping saya. Lihat. Hal yang paling dicintai oleh iblis, apabila iblis bisa, tentara-tentaranya itu bisa merusak hubungan antara suami dan istri. Itu yang paling dia cintai. Kenapa? Dia tidak ingin kita bahagia. Orang kalau sudah rumah tangganya rusak, pintu maksiat terbuka luas untuknya. Kenapa? Dia ingin mencari kebahagiaan di tempat lain. Di tempat lain di mana kebahagiaan itu? Syukur-syukur kalau dia mencarinya ke pengajian. Karena ada juga orang pergi pengajian bukan karena ingin ngaji, ingin lari dari masalah di rumah. Jadi masjid ini tempat pelarian. Alhamdulillah. Kalau pelariannya ke majelis taklim, walaupun nggak baik-baik lah, nggak itu yang terbaik, harusnya duduk di majelis taklim untuk mencari ridho Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mendengarkan ayat Al-Quran. Tapi tak tertutup kemungkinan pergi pengajian bukan karena itu. Disemprot sama istrinya di rumah, keluar pergi ngaji gitu. Tempat pelarian mungkin ada di antara kita, Allah alam, nggak tahu juga saya. Tapi ada yang seperti itu. Alhamdulillah kalau pelariannya masih apa? Masih masjid. Tapi betapa banyaknya manusia yang ketika dia bermasalah di rumahnya larinya bukan ke masjid. Nongkrong, warung, cari teman, diskusi, bukan diskusi, cerita dan semacamnya. Pintu maksiat terbuka luas. Dan kekuatan umat Islam berada di rumah tangga. Rumah tangga umat Islam bagus, Islam bagus. Rumah tangga umat Islam bobrok, Islamnya bobrok. Oleh karena itu kenapa Nabi begitu serius mengurus rumah tangga, mengajarkan bagaimana cara berumah tangga, mempraktekkan rumah tangga yang terbaik agar ditiru, agar kekuatan Islam itu terjadi. Rumah tangga apabila baik akan mendatangkan orang-orang yang akan berbuat terbaik untuk negerinya, untuk masyarakatnya, untuk agamanya terutama, untuk bangsanya, untuk negaranya. Tidak akan lahir pahlawan-pahlawan hebat kecuali dari ayah dan ibu yang mendidiknya dengan baik. Maka ketika akan berumah tangga atau sedang berumah tangga, terlihat kekurangan istri, sadari, ya memang begitu, dia kan manusia. Karena kalau tidak begitu, walaupun kesalahan kecil kita akan besar-besarkan. Kenapa dibesarkan? Karena yang kecil itu terulang lagi, akhirnya numpuk jadi besar. Harusnya kesalahan kecil dimaafkan. Maafkan kesalahan. Kekurangan dia maafkan, fahami bahwa itu kekurangan dia, maafkan. Kalau sudah maaf itu artinya apa? Tak tersisa di dalam hati, semuanya hilang. Itu dia maaf. Kadang-kadang kita mengatakan maaf, kita sudah maafkan 90%, 10%-nya masih kita sisakan di sini. Kejadian lagi, maafkan, iya saya maafkan. 90% yang dimaafkan, 10%-nya tetap disimpan. Akhirnya 10% ini numpuk sampai titik di mana dia meledak. Anda menikahi manusia, manusia itu punya kelebihan dan kekurangan. Maka Allah menyuruh kita dalam rumah tangga sabar atas kekurangan istri, sabar atas kekurangan suami. Karena nggak mungkin kita akan mencari seorang lelaki yang sempurna seperti Rasulullah SAW, tanpa cacat, tanpa kurang. Nggak mungkin. Sebagaimana tak mungkin mencari wanita yang tanpa cacat dan tanpa kurang. Akan ada masanya di surga, insya Allah. Allah siapkan negeri yang tanpa masalah, tanpa problematika, tanpa kekurangan, tanpa keletihan, tanpa kesusahan. Itu Allah maunya berada di surga, tidak menginginkannya berada di permukaan bumi ini. Maka seorang suami harus menjadi suami yang sabar berhadapan dengan problematika kekurangan istrinya. Istri harus menjadi istri yang sangat sabar berhadapan dengan kekurangan suaminya. Kalau ingin problematika itu tidak berbuah menjadi sesuatu yang lebih besar dan memporak-porandakan kehidupan kita setelah dia memporak-porandakan hati kita, kenyamanan, ketentraman kita. Maka terutama bagi
Anda saudaraku, saudariku yang belum menikah, ketika akan menikah siap-siap. Siap-siap bukan untuk bahagia, siap-siap untuk sabar. Siap-siap untuk sabar. Kalau Anda sabar, Anda bisa bahagia. Jangan muluk-muluk, saya nanti akan begini, akan begini, akan begini. Ternyata terhenyak, tersentak dengan kondisi yang berbeda dengan apa yang dibayang-bayangkan. Maka siapkan diri untuk, dia pasti punya kekurangan. Seorang suami yang siapkan mental menerima kekurangan istri, istri yang menyiapkan mental untuk menerima kekurangan suami, mereka yang bisa mengatasi problematika rumah tangga mereka. Ketika masalah itu ada, selesaikan berdua. Jangan tahu orang lain. Ini maksud dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala tadi, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ada masalah suami, selesai dengan istrinya. Ada masalah istri, selesai dengan suaminya. Sehingga tak ada orang lain yang tahu. Mertua kita tidak tahu apa masalah pada anaknya. Walau orang tua pasti bisa memprediksi karena dia tahu siapa anaknya. Tapi orang tua tak pernah dapat cerita dari menantunya akan anaknya. Usahakan seperti itu, masyaallah muslimin. Tak ada gunanya kita cerita kepada orang lain. Sekiranya kita bisa menyelesaikannya berdua. Rumah tangga yang benar adalah problematika di dalamnya diselesaikan berdua oleh suami istri itu. Oleh karena itu suami istri adalah orang yang saling melengkapi. Kekurangan ini dilengkapi oleh yang ini, kelebihan ini, kekurangan ini dilengkapi oleh yang ini. Dan ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan untuk berbaik kepada istri, justru yang berbuat baik itu di saat-saat butuh sabar itu. Kalau memang Anda sayang kepada istri Anda, sayang itu diuji di saat dia sedang mempertontonkan kekurangannya. Di saat dia sedang berada di kekurangannya itulah bukti cinta dan bukti sayang itu. Kalau dia sedang berada di kelebihannya, ya namanya kita dapat nikmat. Justru sayang kepada istri, sayang kepada suami itu akan dibuktikan di saat suami sedang berada pada posisi kekurangannya itu. Di saat istri sedang melakukan kekurangan dan kekurangan dia sebagai manusia itu. Masing-masing kita punya. Ya masing-masing kita bayangkan aja istrinya apa kekurangannya kita tahu, pasti tahu itu kekurangannya. Di saat dia melakukan kekurangannya itu, pada saat itulah justru cinta itu dibutuhkan. Sayang itu dibutuhkan. Agar masalah ini tidak semakin membesar. Wahai para suami, jangan egois. Saya kepala rumah tangga, saya. Bukan begitu cara berumah tangga. Justru karena Anda makhluk yang lebih pandai sabar dibanding wanita, maka Anda yang ditunjuk Allah menjadi kepala rumah tangga. Begitu cara pandang yang benar. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dalam surat An-Nisa. Lelaki itu Allah jadikan kepala rumah tangga, menjadikan pemimpin kaum wanita. Justru karena Anda lebih pandai bersabar, Anda lebih kuat ditimpa masalah, Anda lebih tenang ketika ada problematika terjadi. Karena itulah Anda ditunjuk menjadi kepala rumah tangga. Karena Anda lebih kuat berhadapan dengan masalah, Anda lebih kuat berhadapan dengan problematika, Anda lebih kuat menahan kekurangan-kekurangan itu dibanding wanita menahan kekurangan Anda. Oleh karena itu dipilih oleh Allah Anda yang menjadi kepala rumah tangganya. Maka jangan egois. Masalah sekecil apapun kalau dihadapi dengan marah tak akan pernah selesai. Kalau selesai secara wujud zahir, di hati tersisa. Oleh karena itu lihat, Rasulullah tidak pernah marah kepada keluarganya. Anas bin Malik mengatakan 10 tahun saya di rumah tangga Rasulullah SAW, tak pernah sekalipun Rasul marah kepada keluarganya. Sekalipun tidak pernah, 10 tahun lamanya.
Itu pun karena setelah 10 tahun di rumah tangga Rasul sebagai pembantu, Rasul meninggal. Makanya Anas bin Malik hanya berkata berapa? 10 tahun. Bukan setelah 10 tahun ada, enggak, Rasul meninggal. Sekiranya Rasul hidup lebih panjang, maka Anas bin Malik akan menyaksikan hal yang sama, radhiyallahu anhu wa arda. Lihat rumah tangga 10 tahun tanpa seorang suami marah. Sedih, iya, Rasul pernah sedih. Problematika ada difitnah, tapi selesai tanpa marah. Selesai dengan akhlakul karimah, selesai dengan kesabaran seorang Rasul berhadapan dengan masalah yang mendera keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak dari kita, masalah dari orang lain masuk. Sunnatullah. Kita di dunia, kita berada di bumi. Maka dari sekarang, ma'asyiral muslimin, bagi yang masih egois, terutama laki-laki, Allah ingin melihat sabar kita ketika ditunjuk menjadi pemimpin. Bukankah Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban akan apa yang kita pimpin itu? Bagi yang belum berumah tangga, siapkan sabar sebanyak-banyaknya sebelum berumah tangga untuk dibawa ke dalam rumah tangga, agar jangan sampai Anda berkata, habis sabar saya Ustaz. Itu kurang banyak itu bawaannya berarti. Kurang banyak bawaannya. Maka siapkan banyak-banyak sabar. Terutama bagi yang belum berumah tangga ya. Bagi yang sudah berumah tangga, yang masih egois, yang masih sering marah, cari sabar sebanyak-banyaknya. Minta sabar kepada Allah sebanyak-banyaknya, agar ketika masalah datang, sabar yang Anda gunakan itu belum habis untuk berhadapan dengan masalah itu. Karena banyaknya manusia sekarang yang mengatakan, habis sabar saya. Itu kurang banyak sabarnya. Maka perbanyak sabarnya. Stok sabar diperbanyak. Imam Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, ayat-ayat Allah yang menyuruh tentang sabar, hadis Rasul menyuruh tentang sabar, banyak sekali para ulama berbicara tentang sabar ketika masalah datang. Padahal yang terpenting daripada itu, kata beliau, adalah menyiapkan sabar sebelum masalah datang. Ini yang saya dapatkan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam salah satu kitab beliau. Yang terpenting daripada sabar itu bukanlah sabar di saat masalah tiba, di saat musibah datang. Yang lebih penting daripada itu, kata beliau, menyiapkan sifat sabar sebelum masalah itu terjadi. Maka didik terus diri untuk sabar terhadap apa yang Allah takdirkan, termasuk takdir Anda mendapatkan wanita itu. Itu takdir Allah. Pasti ada sabar yang harus diinginkan Allah untuk Anda lakukan, pasti. Pasti, nggak ada tidaknya. Kalau antum mendengarkan seorang ustadz bicara tentang rumah tangga begini, jangan bayangkan rumah tangga ustadz itu pasti begitu. Enggak. Kita sama-sama berjuang ke arah itu. Kita sama-sama berjuang ke arah itu. Dan siapa yang paling mahir menerapkan syariat Allah, dialah yang paling beruntung. Dialah yang paling nyaman. Saya ingin mengalahkan antum ingin mengalahkan saya. Di sini letaknya berpacu dalam ketakwaan, berpacu dalam kebaikan. Boleh jadi saya yang terbaik, boleh jadi antum yang terbaik mengalahkan saya. Kadang-kadang, ya, ini kadang-kadang Ustaz lagi bicara rumah tangga yang benar seperti ini, suami harus begini, istri harus begini. Kadang-kadang setan datang kepada kita, kayaknya rumah tangga Ustaz itu kayak gitu tuh. Boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Itu kan Ustadz bicara kaidah syariat. Harus begitu kan, bicara kaidah syariat. Supaya kita menata hidup kita di atas syariat. Apakah beliau menata hidupnya di atas syariat itu? Masing-masing hanya Allah yang tahu. Namun kewajibannya iya. Karena kalau dia mengajak manusia ke arah itu, dia harus berusaha mengamalkannya. Maka jangan egois. Allah menciptakan untukmu istri untuk disayangi. Lihat hadis Nabi tadi, khairukum li ahli, kalian yang terbaik adalah yang terbaik kepada keluarganya. Saya wasiatkan kalian untuk berbuat baik kepada kaum wanita. Di dalam Sahih Muslim, dalam sebuah perjalanan bersama Rasul, dan ada para wanita di atas, ummahatul mukminin di atas unta, yang memegang tali unta itu bernama Anjasyah radhiyallahu taala anhu wa ardahu, dan beliau yahdu, melakukan hida, kalimat-kalimat saya pun tidak tahu seperti apa hida itu. Intinya di dalam
Hadis itu disyarah oleh Imam Nawawi melakukan kalimat-kalimat yang membuat unta itu semakin semangat berjalannya, semakin lebih kencang jalannya dibanding tidak di hida. Seperti apa Anda tidak tahu. Hida itu seperti apa Anda pribadi tidak pernah tahu. Karena kita tidak pernah duduk bersama orang-orang yang bergelut di dunia unta. Ya waktu dulu di sana ya belajar nggak masuk ke peternak unta dan hidup bersama peternak unta sehingga nggak tahu hida itu seperti apa. Intinya dalam hadis itu yahdu, anjasah yahdu. Sehingga ketika dia yahdu, unta ini berjalan agak cepat dibanding biasanya. Kata Nabi SAW, ya anjasah, berhenti dah daripada hida itu. Lutfan bil qawarir, berlemah lembutlah kepada kaca. Siapa kaca? Yang ada di atas unta itu kaca, gampang pecah, gampang capek, gampang lelah. Lalu engkau membuat hida sehingga unta berjalan agak cepat. Susah wanita di atasnya. Mereka wanita bukan kayak kita laki-laki gitu. Lihat. Perjalanan unta yang agak cepat saja membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Anjasyah radhiyallahu anhu wa ardhahu untuk berhenti. Untuk apa? Berbuat baik kepada siapa yang ada di atas unta. Dan Nabi mengatakan itu kawarir, gelas-gelas kaca itu di atas unta kamu itu gampang capek, gampang pecah. Lihat, hal yang seperti itu diperhatikan oleh Nabi SAW. Wanita akan lelah karena untanya berjalan lebih cepat dari biasanya. Itu diperhatikan oleh Rasul kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah laki terbaik kepada kaum wanita. Sekaligus menjadi kepala rumah tangga paling bahagia di permukaan bumi. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi. Maka ketika ada problematika di rumah tangga itu, jadikan diri kita pakaian untuk istri kita, jadikan Anda wahai istri pakaian untuk suamimu sehingga tidak ada yang tahu, seluruh masalah tertutup. Habis di antara mereka berdua. Kalau toh pun ternyata berdua tidak bisa mencarikan solusi, maka caranya adalah kedua-duanya menghadap kepada seorang yang berilmu, kepada seorang yang bijaksana, dan amanah dalam menjaga rahasia rumah tangga. Kalau setelah berusaha melakukan problematika untuk menyelesaikan problematika itu berdua tak kunjung selesai, tak kunjung bisa berdua, berarti butuh orang yang ketiga. Dan alangkah yang terbaiknya kalau yang ketiga itu masih ada hubungan keluarga dengan mereka berdua. Itu yang terbaik. Tapi kalau tidak pun, maka cari orang yang berilmu, cari orang yang bijaksana, dan cari orang yang amanah bisa menyimpan rahasia itu. Di dalam agama kita juga disuruh minta nasihat kepada orang lain. Tapi itu setelah tak mampu menyelesaikan berdua. Udah berusaha tapi masalah itu tak kunjung selesai. Sepertinya dua manusia ini, suami dan istri ini tak sanggup untuk menyelesaikan masalah mereka. Sudah berusaha, baru kemudian menghadap kepada orang ketiga yang akan dicurahkan kepadanya problematika dan minta kepada orang tersebut dengan ilmu yang telah kita tahu bahwa dia memilikinya, kearifannya dalam menyelesaikan permasalahan, minta kepadanya apa solusi untuk kami berdua. Saya sebagai suami harus bagaimana menyelesaikan masalah ini, saya sebagai istri harus bagaimana menyelesaikan masalah ini. Bukan curhat. Bukan curhat. Kadang-kadang kan kita curhatnya dengan cara yang kelas gitu. Buat status, alangkah pahitnya dunia ini. Wah. Orang tahu ada apa ini. Atau di statusnya apa? Emotion orang yang lagi nangis dibuat 70 buah gitu. Ngapain? Emang dengan cara seperti itu masalah selesai? Atau engkau semakin mengatakan kepada orang lain bahwa saya sedang ditimpa oleh masalah besar? Apa gunanya coba? Kalau ingin mengadu kepada Allah. Allah mencintai orang yang datang kepadanya mengeluh, merintih, minta pertolongan Allah Taala. Jadi rumah tangga dengan masalah-masalah yang terjadi jangan keluar.
Kalau ataupun keluar kepada orang yang tadi saya katakan, berilmu untuk menyampaikan salah saya sebagai suami di mana, salah saya sebagai istri di mana, cara yang benar bagaimana, berilmu, bijaksana supaya dia bisa menilai mana yang harus diperbaiki, mana yang harus dipertahankan, amanah supaya dia pun tidak bercerita kepada orang lain. Dan berhati-hati menceritakan masalah keluarga, problematika rumah tangga kita kepada orang yang tidak amanah. Itu sama saja kita menjaganya, sampaikan ke orang untuk menyampaikannya ke orang lain. Berhati-hati di sana. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat rahimani wa rahimakumullah. Marah menyelesaikan masalah rumah tangga hanya akan mengantarkan Anda kepada penyesalan. Karena marah itu akhir-akhirnya adalah nyesal. Tapi lemah lembut, bersabar hanya akan mengantarkan manusia kepada kondisi yang nyaman. Ada kalanya Anda harus diam sebagai seorang suami, ada kalanya Anda tidak harus menjawab apapun dari apa yang dikatakan istri Anda. Kadang-kadang istri kita lagi marah, tak mesti marah harus dibalas dengan marah. Marah ibarat dibalas dengan marah yang namanya perkelahian. Namanya perkelahian, pertengkaran, akhirnya terucap kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Dan itu melukai perasaan. Dan boleh jadi syaitan lebih parah lagi dengan menyampaikan kalimat-kalimat perceraian padahal diucapkan dalam keadaan emosi. Datang kepada saya, WA, Ustadz saya ingin bertemu malam ini. Jam udah di atas jam 12. Saya katakan besok saja insya Allah setelah subuh. Ustadz saya penting sekali malam. Enggak, saya nggak bisa. Habis sholat subuh datang. Ustadz saya nyesal. Kenapa? Tadi malam saya kelahi sama istri saya, bertengkar, saya jatuhkan talak 3 Ustadz. Tadi malam dia jatuhkan talak, subuh nyesalnya. Coba bayangkan. Kenapa? Diucapkan karena emosi. Ingat wahai muslim, ingat wahai muslimah, ketika Anda sedang emosi, Anda sedang berada di sebuah jiwa yang labil. Dan jangan sekali-kali mengambil keputusan pada saat Anda sedang labil. Jangan sekali-kali ambil keputusan, karena keputusan yang Anda ambil ketika labil biasanya Anda menyesal. Mayoritasnya Anda akan menyesal. Ketika Anda marah, redakan marah itu dulu. Hilangkan dulu marah itu. Sehingga Anda ketika mengambil keputusan tidak lagi sedang dalam keadaan marah. Sehingga ketika tidak marah Anda stabil lagi. Setelah stabil Anda bisa berpikir dengan jernih. Banyak sekali orang yang melontarkan kalimat cerai ketika emosi, kalimat talak ketika emosi. Seperti yang tadi, akhirnya menyesal. Baru tadi dia jatuhkan talak, jam 1 malam dia udah nyesal, ganggu ustadz tidur lagi. Kenapa? Dia ucapkan dalam keadaan labil, saya sedang marah lalu saya jatuhkan talak. Maka kalau marah, hilangkan dulu marahnya. Sebagaimana manusia, mungkin saja kita emosi, sahabat aja ada yang emosi, sampai menempeleng budaknya. Saya marah sebagaimana marahnya manusia ya Rasulullah. Saya manusia, kata sahabat Nabi SAW mengadu kepada Rasulullah SAW, sehingga saya marah dan saya tempeleng budak wanita saya itu. Sahabat saja tersulut emosinya. Ketika Anda emosi, jangan ambil keputusan. Suatu hari Rasul pergi ke rumahnya Ali bin Abi Thalib, mencari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Sesampai di rumah, Ali bin Abi Thalib enggak ada. Yang ada adalah anak beliau, putri beliau, kesayangan beliau, Fatimah radhiyallahu anha wa ardhah. Bertanya, mana Ali? Keluar dari rumahnya Rasulullah. Kenapa? Tadi dia membuat saya marah, lalu saya marah kepadanya sehingga dia keluar. Keluar ketika seorang Ali bin Abi Thalib dimarahi oleh istrinya. Sahabat loh. Anda ingin tidak pernah dimarahi istri, siapa Anda? Ini istri para sahabat, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia. Abu Bakar pernah lewat di depan rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, terdengar Aisyah mengangkat suara. Akhirnya Abu Bakar ketok pintu.
Ketika Aisyah tahu itu ayahnya, langsung terdiam, takut. Itu sifat wanita, lebih takut ayahnya dibanding suaminya. Dan dimarahi oleh Abu Bakar. Kamu mengangkat suaramu kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW Rasul mengerti ini sifat wanita sebagai seorang istri, bukan sifat seorang umat kepada Rasulnya. Faham? Problematika apa? Sesuatu yang terjadi. Rasul tak pernah memiliki kekurangan, namun Ummahatul Mukminin manusia, tidak mendapatkan maksum, jaminan dijaga oleh Allah dari seluruh kekurangan. Ya tapi tentunya masalah rumah tangga, ada sesuatu yang membuat Aisyah tidak nyaman sehingga agak sedikit keras suaranya. Allah takdirkan ayahnya lewat. Dimarahi, dan ketika dimarahi Aisyah bersembunyi di balik badan Rasul SAW. Rasul menghalang-halangi begini, menjaga istrinya Aisyah. Lalu Rasulullah SAW mencari Ali bin Abi Thalib, keluar. Allah takdirkan bertemu Ali bin Abi Thalib ke masjid. Ada apa ini? Istri membuat kita marah. Jangan keluarkan marah itu. Keluar dulu, cari udara segar di masjid, baca Al-Quran, dengarkan ceramah ustadz, ya, buka alat yang sudah Allah mudahkan, cari ceramah-ceramah berhubungan dengan pahala sabar, pahala berhadapan dengan istri yang sering ngeyel, dan semacamnya, bagaimana menjadi suami yang baik. Dan dengar, untuk apa? Sebenarnya intinya adalah menenangkan jiwa agar hilang dulu labil itu. Ketika seorang labil, posisi marah, emosi, posisi sedih, posisi gembira berlebihan, posisi khawatir, takut berlebihan, itu posisi-posisi di mana manusia labil. Jangan ambil keputusan saat labil itu. Anda akan menyesal dengan keputusan itu. Stabilkan dulu, hilangkan labil itu, baru ambil keputusan. Baru berbicara. Ini kadang-kadang, saya kepala rumah tangga, saya begini, kamu harus ikut. Rasulullah SAW kalau menyuruh wanita untuk sujud, dia akan menyuruh wanita sujud kepada suaminya. Sayalah suami itu. Tidak begitu. Rasul saya tidak mengatakan, saya Rasulullah, saya suami terbaik, kamu harus. Enggak begitu. Rasul memahami psikologis wanita. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi. Maka kalau memang harus mengambil keputusan, ambil keputusan di saat tidak emosi. Lepaskan dulu sifat labil kita sampai kita ke titik di mana marahnya hilang, atau sedih karena ada kata-kata yang menyakitkan itu hilang. Jangan bicara dulu, jangan ambil keputusan dulu, jangan ikuti itu dulu. Sebentar, selesaikan, tenangkan dulu. Ketika ketika jiwa kita sedang bereaksi, beriak, tenangkan dulu riak itu, tenangkan dulu emosi itu. Setelah tenang, setelah nyaman, setelah bisa berpikir dengan jernih, baru berpikir ini, lalu baru hadapi problematika. Ada apa masalah tadi? Kenapa begitu? Apa yang saya lakukan? Apa yang salah? Apa yang keliru? Apa yang harus kita lakukan? Baru kemudian berbicara, sehingga berbicara dengan sifat yang sempurna, lelaki yang memiliki jiwa yang sempurna, orang yang akan berpikir dengan pikiran jernih, layak untuk berhadapan dengan masalah. Wallahu ta'ala alam. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kekurangan pasangan kita itu sudah wajib terjadi. Bersabar. Kelebihan pasangan kita itu pun ada karena dia manusia syukuri. Dan ketika yang terjadi adalah kekurangannya, perintah Nabi, ingat kelebihannya. Ingat kelebihannya. Di dalam hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan, la yafraku mu'minun mu'minah. Tak mungkin seorang lelaki mukmin itu membenci totaliti wanita mukminah, tak mungkin. Fa in kariha minha khuluqan radiha minha ukhra. Kalau ada yang dia tidak sukai dari sifatnya, pasti ada yang dia sukai dari sifatnya. Kalau ada sifat yang tidak dia sukai, pasti ada yang dia sukai. Maknanya apa? Kalau terjadi yang sedang tidak disukai, ingat yang disukai.
Mirip ketika orang sakit. Ketika Anda sakit, perintah para ulama adalah ingat masa-masa sehat. Sehingga Anda bersyukur dengan masa sehat Anda, sabar dengan adanya sakit yang sekarang ini. Siapapun pasangan kita, pasti ada kelebihan-kelebihannya. Pasti ada kekurangannya. Ketika yang sedang terjadi adalah kekurangan, ingat kelebihan-kelebihannya. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang diinginkan Allah, rumah tangga yang diinginkan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menuju ke arah itu. Sekali lagi, mustahil punya rumah tangga di zaman kita sekarang ini rumah tangga tanpa masalah. Inti dari rumah tangga yang baik adalah suami yang selalu menghambakan diri kepada Allah di rumahnya, istri yang selalu menghambakan diri kepada Allah di rumahnya, rumah diisi dengan ketaatan, dijauhkan dari maksiat. Karena Allah berjanji wanita laki-laki yang beriman beramal saleh, Allah akan berikan kepadanya hidup yang nyaman, hidup yang tentram, hidup yang bahagia. Itu yang paling utama terjadi di rumah tangga. Kalau rumah tangga diisi dengan ketaatan, ketaatan suami, ketaatan istri, saling mendukung, rumah tangga itu akan nyaman, tentram dan bahagia. Dan kalau diisi dengan maksiat, maka rumah tangga itu akan hancur dan tidak ada yang namanya problematika rumah tangga kecuali karena maksiat. Maka jauhi. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Taha, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling daripada zikir kepadaku, tidak beribadah kepadaku, alias berbuat maksiat, untuknya kehidupan yang sempit. Ketika ada masalah, selesaikan baik-baik, bicara baik-baik. Jangan karena ada masalah di rumah tangga, udah cari lagi yang lain. Masalah lagi. Tambah berat malah. Yang satu ini aja belum selesai, mau nambah masalah lain. Maka hati-hati, di zaman kita sekarang banyak orang pola berpikirnya salah. Dia mencari istri kedua karena kesal sama istri yang pertama. Tidak begitu. Rasul mengajarkan itu tidak seperti yang praktek yang salah dalam zaman kita sekarang ini. Karena Rasul mampu punya kelebihan untuk berhadapan dengan banyak masalah, maka jangan pelarian yang keliru. Kalau satu wanita Anda tidak bisa selesaikan, apalagi dua wanita, tambah parah hidupmu. Percayalah, saya bukan anti, ya, itu syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Namun zaman sekarang terlalu banyak yang melakukan praktek yang salah. Dia berpikir, dia kekurangan wanita di sini, saya akan cari wanita yang kurangnya itu. Dapat dia wanita yang kurangnya itu, kurang yang lain. Karena apa mungkin ini yang kedua ini tanpa kekurangan? Bahkan mungkin lebih parah daripada yang pertama. Maka bukan itu solusinya. Solusinya adalah selesaikan dengan penuh ketakwaan, selesaikan dengan penuh jiwa yang tenang dan tentram, selesaikan. Kalau ingin rumah tangga itu nyaman, ingin bahagia, maka kuncinya di rumah tangga. Rumah tangga baik, rumah tangga nyaman, Anda akan menjadi manusia yang bahagia. Tidak nyaman, tidak bisa Anda menyelesaikan masalah, amburadul di rumah tangga, selamat menderita. Karena nyaman dan tidak nyamannya hidup kita itu terletak di rumah tangga. Oleh karena itu, nas-nas syariat benar-benar mengarahkan kita untuk menjadi suami yang terbaik. Maka bersabarlah berhadapan dengan problematika, bersyukur dengan apa yang ada. Ya. Ajak istri, ajak suami untuk semakin dekat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bantu dia di dalam memperkecil kekurangannya, meminimalisir kekurangannya, dan tidak serta-merta harus dipaksa dia harus seperti yang kita inginkan. Siapa kita? Sifat manusia itu datang dari Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Ini beberapa hal yang kita tambahkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ketika Allah menciptakan dari jenis kalian sendiri pasangan-pasangan kalian
agar kalian tenang dan tentram bersama mereka. Carilah ketenangan dan tentram itu bersama pasangan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, lalu Allah turunkan antara kalian berdua adanya cinta dan kasih sayang. Allah yang turunkan. Allah yang turunkan. Dan apa yang ada di sisi Allah tidak bisa diraih dengan maksiat. Tidak bisa diraih dengan cara yang tidak diizinkan Allah dan tidak diridhoi Allah. Maka rumah tangga yang diisi dengan maksiat pasti pada akhirnya suami akan benci kepada istrinya, istri akan benci kepada suaminya. Itu pasti. Dan rumah tangga yang seperti ini di zaman sekarang ini sangatlah banyak. Sebenarnya suami sudah nggak kerasan sama istrinya, istri sudah tidak kerasan sama suaminya. Akhirnya hidup hanya sekedar mempertahankan status. Apa kata istrinya? Kalau bukan karena sudah ada anak-anak, sudah lama saya nuntut cerai. Apa kata suaminya? Kalau bukanlah karena anak-anak, sudah terlanjur 7 orang, sudah saya cerai dia. Itu lelaki miskin, wanita miskin, lelaki sengsara, wanita sengsara. Rumah tangganya hanya status, agar dia tetap dikatakan ayah, agar dia tetap dikatakan ibu, agar dia tetap dikatakan seorang lelaki punya istri. Pada dasarnya istrinya sudah nggak ada, istrinya sudah mati di hatinya. Dan itu banyak. Apalagi kami para ustadz. Bukan hanya saya, yang lainnya juga sama. Terlalu banyak orang-orang datang kepada kita minta nasihat rumah tangga, nasihat rumah tangga. Bukannya nyaman mendengarkan nasihat mendengarkan curahan masalah rumah tangga orang. Pusing kita dibuatnya. Karena sudah terlalu banyak cara berumah tangga yang tidak benar diterapkan. Wallahu ta'ala, semoga bermanfaat apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan masih ada waktu untuk tanya jawab? Ya, silahkan. Ada beberapa kesempatan untuk bertanya jawab. Semoga pertanyaan-pertanyaan tersebut kita memiliki jawabannya. Wallahu ta'ala a'la wa alam bis-shawab. Ada satu yang kita ingin menyampaikannya dan kita catat namun lupa kita sampaikan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Sekiranya aku akan memerintahkan seseorang untuk sujud kepada seseorang, niscaya aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Dan hadis Nabi SAW tentang wanita apabila sudah sholat 5 waktu dan puasa Ramadan dan menjaga kesuciannya dan taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu manapun yang kau inginkan. Hadis-hadis ini memberikan ganjaran-ganjaran besar dan amalan-amalan besar untuk wanita dan mendapatkan ganjaran besar. Ketika dimotivasi mendapatkan ganjaran besar itu karena wanita susah menjalankannya. Ya. Karena wanita susah menjalankannya. Oleh karena itu dimotivasi untuk mendapatkan ganjaran yang besar. Sering sekali wanita menganggap suaminya tak seperti yang Allah inginkan dan Rasul inginkan. Lihatlah yang diinginkan Rasul. Sekiranya boleh seorang manusia disuruh sujud kepada manusia, yang akan diperintahkan itu istri kepada suami. Saking besarnya hak suami dari seorang istri. Saking harus si istri benar-benar memuliakan suaminya. Dan orang-orang zaman sekarang, apalagi orang-orang yang tidak beriman atau mengikuti pola-pola barat, dia hanya menyuruh menjadikan suami itu hanya partner hidup. Ya, bukan sekedar partner hidup. Bahkan Allah meletakkan suami lebih dari ayah dan ibu bagi seorang istri. Apa
Apakah seorang anak rela untuk marah-marah kepada ayah ibunya? Gampang untuk emosi kepada ayah ibunya? Tentu tidak. Sekiranya benar-benar hadir hadis ini dalam hatinya, dia akan lebih payah lagi untuk marah kepada suaminya. Kenapa? Posisi suami di atas ayah dan ibu. Sekiranya seorang disuruh sujud, tidak anak kepada orang tua, tapi istri kepada suami. Istri harus berusaha sekuat tenaga menghadirkan hadis ini. Karena memposisikan suami di atas orang tua, sangat sedikit istri yang bisa. Rata-rata istri yang salihah itu, dia suaminya baru ayah dan ibunya. Seharusnya tidak begitu. Dia ayah ibunya baru suaminya. Itu yang benar. Kemuliaan bagi dia. Setelah dia ayah ibu dulu. Setelah ayah ibu di atasnya ada, ini dia hadisnya. Suami di atas ayah dan ibu bagi seorang istri. Dan ini nggak gampang menciptakan yang seperti ini, karena rata-rata dia suaminya baru ayah ibunya, dan tidak jarang dia ayah ibunya suami di bawahnya. Itu tidak jarang juga terjadi, sehingga gampang saja seolah-olah suami itu lebih rendah dari dirinya. Ada juga wanita-wanita yang seperti itu, naudzubillah min dzalik. Dan inilah ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW mengajarkan yang benar bagaimana. Rasulullah SAW bersabda, perhatikan bagaimana engkau melayani suamimu, karena suamimu bagimu adalah neraka atau surgamu. Surga atau neraka, bagaimana engkau berhadapan dengan suamimu, kata Nabi SAW. Tidak gampang. Maka kalau baik berhadapan dengan suami mulia dan suami ridho, surga Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa disuruh seperti itu? Karena sulitnya sifat itu untuk ditanamkan. Karena sulit maka diberikan motivasi. Ketika motivasinya besar, itu pertanda rumit. Namun bukan mustahil. Kalau kita berupaya dengan minta pertolongan kepada Allah, minta taufik kepada Allah, nggak ada yang mustahil dalam agama Allah. Kita tidak pernah disuruh oleh Allah untuk melakukan hal yang mustahil. Tapi berat iya, harus penuh mujahadah iya, harus berusaha, berlatih iya, tapi mustahil enggak. Wallahu ta'ala. Apakah seorang suami masih wajib menafkahi istri apabila sudah terjadi perceraian dan anak-anak bersama istri? Nafkah anak pasti wajib atas orang tuanya yang laki-laki, ayahnya. Dia wajib memberikan nafkah kepada anaknya. Adapun uang kepada istrinya adalah biaya merawat anak-anaknya. Adalah bukan istrinya lagi, berarti jandanya, mantan istrinya. Toh mantan istri itu merawat anak-anak kita. Apakah free, gratis gitu ngerawat anak-anak kita gitu? Maka kalau ataupun ada biaya yang dikirimnya kepada mantan istrinya, biaya merawat anak-anaknya. Karena bukan nafkah sebagai suami istri, nggak ada lagi. Suami udah nggak ada. Itu bukan istri saya, ini bukan suami saya. Tetapi ketika seseorang merawat anak-anak Anda, tidakkah Anda harus memberikan sesuatu kepadanya? Sekarang anak tidak dirawat oleh ibunya sendiri, yaitu dia adalah istrimu yang telah Anda ceraikan. Anak dirawat oleh orang lain. Anda bayar nggak orang lain untuk merawat anak Anda? Lalu kenapa tidak diberikan harta kepada mantan istri yang anak-anak kita dirawat oleh dirinya? Begini cara berpandang yang benar. Ya. Bahkan ketika anak-anak kita itu masih di susuan, itu berikan nafkah karena dia telah menyusui anak kita. Ya, ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran kita lihat. Subhanallah, masalah susuan pun dibahas oleh
oleh Allah di dalam syariatnya. Kalau tidak salah dalam surat At-Talaq. Ya, surat Talaq ayat yang ke-6. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alayhinna wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu 'alayhinna hatta yadh'na hamlahun fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Apabila telah kalian talak istri kalian, maka apabila dia sedang menyusui, wanita yang sedang menyusui, maka berikan harta kepadanya, berikan nafkah kepadanya sampai selesai dia menyusui anaknya itu. Apabila dia sedang dalam keadaan hamil, lalu Anda cerai, maka berikan nafkah kepadanya sampai anak itu dilahirkan. Dia melahirkan anak itu. Apabila dia kemudian menyusui anak tersebut, maka berikan upah menyusui anak kepadanya. Coba lihat. Allah takdirkan, kita tidak ingin, tapi alam semesta milik Allah, diceraikan istri dalam keadaan hamil. Berusaha untuk menghindar tapi tidak terhindar, maka ketika dia sedang masih mengandung anak kita, wajib memberikan nafkah kepadanya. Kalau dia kemudian menyusui, berikan lagi nafkah kepadanya karena dia menyusui anak kita. Wallahu a'lam. Jadi seperti itu keadaannya. Kalau anak kita bersama ibunya dan ibunya mengurus, maka kita harus memberikan sesuatu upah dari mengurus anak. Bukan nafkah kepada istri karena tidak ada hubungan suami istri lagi. Wallahu a'lam. Ustadz, bagaimana kalau ada istri yang ngeyel, keras kepala kalau dinasihati suami? Antum nggak dengar ceramah dari tadi? Ceramah dari tadi isinya itu. Antum mana mau ingin anak ulang lagi dari awal sampai akhir gitu? Subhanallah ya. Baru aja dinasihati, ngadu lagi nih ke Ustadz nih. Curhat lagi ke Ustadz dia tuh. Ini curhat sebenarnya, bagian daripada curhat. Ini kalau anak ketemu dia ini 3 jam nggak kurang ini. Orang seperti ini yang nulis ini nggak tahu siapa orangnya. Ya, tidak perlu juga cari tahu. Orang seperti ini baru tadi dinasihati udah bertanya seperti ini ke Ustadz. Ini kalau ketemu langsung dia ngomong 3 jam nggak kurang kayaknya. Allah sudah takdirkan dia menjadi istri Anda. Ketika dulu menjadi istri Anda pun pilihan Anda kan? Ada apa sekarang Ustadz diberat-beratkan gara-gara pilihan sendiri? Gitu? Ada apa? Itu pilihan dirimu. Anda ridho dengannya ketika Anda menikahinya. Artinya siap dengan kekurangannya. Itu yang Anda katakan tadi. Dan berkali-kali di majelis taklim pertanyaannya adalah dari wanita. Pertanyaan yang seperti ini lebih banyak dari wanita dibanding dari pria. Kadang datang kepada kita, Ustadz suami saya begini, lalu dia menceritakan kekurangan suaminya, suami saya begini, suami saya begini, suami saya begini. Jawaban saya, itu kan pilihan ibu dulu waktu menikah. Ya sabar dengan pilihan sendiri. Gitu. Jadi ketika ada kekurangan, ya salah satu kekurangannya yang antum sebut di sini ngeyel, keras kepala. Ya bersabar. Bersabar atas keras kepala itu. Atau mungkin bertanya kepada yang mengerti bagaimana caranya menasihati yang baik. Boleh jadi keras kepalanya karena cara nasihat Anda juga tidak baik dan tidak benar. Atau dia keras kepala membalas kesalahan Anda. Itu juga perlu dipertimbangkan. Mungkin kita melakukan kesalahan sehingga akhirnya, terutama kalau di awal-awal pernikahan tidak seperti itu. Namun setelah berjalan 5 tahun, 6 tahun keras kepalanya kelihatan. Kita harus refleksi diri, ada apa dengan diri kita sehingga terjadi perubahan ke arah yang lebih buruk dari pasangan kita. Kadang-kadang wanita menunjukkan sikapnya muak kepada itu dengan sikap, bukan dengan kata-kata. Kadang-kadang
Maka kita juga harus introspeksi juga, apa kesalahan kita. Saya yakin dan percaya ketika Anda memang memperbaiki diri, memperbaiki akhlak, perlahan tapi pasti kekurangan istri itu juga akan berkurang. Lambat laun dan semakin lama semakin bisa berhadapan dengan kekurangan itu. Jangan kekurangan itu makin lama makin bertambah. Jangan. Itu tanda Anda cara berumah tangganya tidak benar. Ketika dia bertambah lagi, berarti tidak benar cara. Seharusnya berkurang. Wallahu a'lam. Rasul tidak pernah marah kepada istri beliau, sementara Aisyah marah. Apakah ini isyarat bagi para istri boleh marah, Ustadz? Memaklumi. Yang tadi yang kita katakan, suami harus maklum kondisi wanita. Kalau dia pun sekali-kali kemudian ada hal yang dia marahkan kepada kita, tahan, sabar. Kita jadikan suami karena kita lebih pandai sabar daripada wanita. Itu yang kita katakan tadi. Bukan isyarat boleh. Antum salah mengambil dalil, salah mengambil intisari dari dalil. Adapun marah-marah tadi berlaku kepadanya hadis Nabi, lihat bagaimana engkau dengan suamimu, karena suamimu itu adalah nerakamu atau surgamu. Ini yang benar. Ketika dia berusaha bermuamalah terbaik, muasyarah zaujiyah yang terbaik, dia akan semakin dekat dengan surga Allah. Ketika dia tidak pandai, menyia-nyiakan, bahkan merendahkan, melecehkan dan semacamnya, akan berbuah neraka dan murka Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka berhati-hati ya. Itu dikatakan Rasul kepada seorang wanita bernama Asma binti Umais ya. Lihat bagaimana suamimu, bagaimana perilakumu atau pelayananmu kepada suamimu, karena suamimu itu adalah nerakamu atau surgamu. Jadi tidak main-main ini, tidak masalah biasa, surga atau neraka. Bagus seorang wanita berhadapan dengan suaminya, melayani suaminya, berbakti kepada suaminya, surga Allah semakin dekat dengan dirinya. Dan berlaku sebaliknya. Ustadz, istri saya terlalu sibuk bekerja sehingga jarang berhubungan biologis. Ini salah satu efek buruk dari istri bekerja dan kurang perhatian kepada keluarga. Ini salah satu efek buruknya. Dan ini yang terlihat banyak di zaman kita sekarang. Zaman kita sekarang coba lihat, istri keluar bekerja pulang-pulang udah malam, suami juga keluar bekerja pulang udah malam-malam. Efek buruknya seperti ini. Walaupun kita tidak bisa generalkan kepada semua manusia, tapi akan memiliki efek buruk kalau tidak berhati-hati dan tidak pandai berhadapan dengan masalah rumah tangga. Dan istri yang tidak mau melayani suami dilaknat oleh Allah kalau suaminya marah. Dilaknat oleh Allah kalau suaminya marah sampai subuh. Wallahu ta'ala alam. Jadi suatu hal yang tidak boleh ya, haram bagi seorang istri apabila diajak oleh suaminya lalu dia tidak mengabulkan. Nasihat Ustadz untuk seorang suami yang belum berani meninggalkan pekerjaan yang haram dengan alasan bagaimana kehidupan keluarganya nanti. Jangan suudzon kepada Allah. Jawaban ana, jangan suudzon kepada Allah. Allah menyuruh Anda meninggalkan yang haram bukan untuk menyengsarakan Anda, tapi justru sebaliknya. Allah menyuruh Anda meninggalkan yang haram untuk membuat diri Anda bahagia, tenang, tentram, dan jauh dari malapetaka. Banyak orang berpikir pikiran duniawi yang dimasuki oleh hawa nafsu dan syaitan. Kalau saya tinggalkan pekerjaan ini, dia sudah tahu haram, saya tinggalkan, lalu bagaimana nanti
saya menafkahi keluarga saya dan semacamnya. Apakah Allah menyuruh Anda meninggalkan yang haram untuk membuat Anda sengsara? Allah menyuruh Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya dan anaknya di negeri yang tak ada tanaman, tak ada air, tak ada manusia, hewan pun nggak mau hidup di situ. Apakah untuk membuat mereka sengsara? Berat iya, tapi ada solusi. Allah memberikan solusi, bahkan memberikan berkah yang luar biasa setelah itu. Dari mana datangnya Zam-Zam kalau bukan kisah Siti Hajar dan Ismail alaihissalam yang berada di tanah Mekah yang tanpa tanaman, tanpa tumbuhan itu. Yakinlah bahwa ketika Anda mengamalkan firman Allah, walaupun awalnya berat, yang datang setelahnya berkah. Dan jangan pernah berasumsi ketika meninggalkan yang haram, pindah kepada yang halal, harus gajinya sama atau lebih baik gajinya. Dari mana datangnya kaidah itu? Nggak ada kaidah itu dalam syariat kita. Kalau ada orang yang mendapat itu, alhamdulillah. Tapi rata-rata orang yang meninggalkan yang haram, dia akan diuji dulu dengan kesabaran setelah dia meninggalkan yang haram itu. Baru setelah Allah melihat mujahadahnya, kejujurannya, Allah berikan kelapangan. Sampai kemudian Allah berikan berkah. Kita melihat orang-orang yang dulu necis dengan pekerjaan haramnya, kemudian berhenti jadi pedagang cendol, pedagang bubur, pedagang apa. Tapi ketika kita tanyakan kepadanya, dia mengatakan hidup saya sekarang jauh lebih nyaman daripada saya bernecis-necis dulu di kehidupan saya yang tidak diridhoi Allah tabaraka wa ta'ala. Dulu Masya Allah kulitnya terjaga, sekarang hitam legam di bawah sinar matahari setiap hari. Tapi dia merasakan kenikmatan hidup. Dia merasakan ketentraman yang Allah berikan kepadanya karena dia taat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ini satu poin. Poin yang kedua, Anda mengatakan kalau saya berhenti dari pekerjaan yang haram, bagaimana kehidupan rumah tangga saya nanti, kewajiban saya kepada rumah tangga. Hal satu lagi yang harus Anda ketahui, Allah tidak pernah memerintahkan engkau untuk memberikan nafkah kepada keluarga dari hasil yang haram. Tidak pernah. Allah memang perintahkan Anda untuk menjadi kepala rumah tangga dan menafkahi anak dan istri, tapi dari hasil yang halal. Poin dua ini harus ditanamkan sekuat-kuatnya di dalam hati, dan saya berharap pulang dari sini diskusi sama istri, siap untuk berhadapan dengan hal-hal yang mungkin saja akan berat setelah ini. Diskusikan untuk mencari ridho Allah. Dunia ini terlalu singkat untuk dipertahankan. Siapa tahu bulan yang akan datang, tahun yang akan datang, kita sudah harus berpisah dari kehidupan kita di permukaan. Bagaimana nasib Anda kalau seandainya berpisah dalam keadaan Anda tahu di atas yang haram masih dilakoni setiap hari? Apa yang akan terjadi? Maka berfikirlah dengan jernih untuk akhirat. Bagaimana menjalani rumah tangga bila mana suami memiliki perempuan lain, selingkuh? Rumah tangga yang di dalamnya diisi dengan maksiat, rumah tangga itu akan penuh dengan problematika, penuh dengan masalah. Karena sudah kita bacakan ayatnya tadi, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan yang saya paham dari pertanyaannya, ada pertanyaan lagi di bawahnya, yang saya paham dari pertanyaan itu yang haram, dengan cara yang haram. Selingkuhan dengan cara yang haram, bukan sesuatu yang diizinkan syariat. Maka ini harus diselesaikan dalam arti kata, lelaki itu, suami itu harus berhenti dari yang haram itu. Selesaikan berdua berumah tangga, sampaikan baik-baik. Kalau memang berdua tidak selesai, itu yang kita katakan tadi, berarti perlu mencari orang yang ketiga. Sudah kita bahas tadi. Kalau berdua tidak selesai, si suami tidak kunjung meninggalkan yang diharamkan itu, dan seorang istri sudah berusaha untuk menebalkan pakaiannya setebal-tebalnya supaya tak tembus aurat ini diketahui oleh orang lain, aib ini diketahui oleh orang lain, tak bisa juga. Bicara sudah, diskusi sudah berkali-kali, sudah berbulan-bulan, sudah masuk hitungan tahun, sepertinya berdua tidak bisa selesai. Cari orang yang ketiga, yang Anda dan suami menghadap. Usahakan utama sekali kalau ada adalah orang yang masih keluarga kita, supaya dia juga tidak menyebarkan aib itu kepada orang lain karena masih keluarganya.
Kalau toh pun tidak, kita sudah katakan tadi, cari orang yang berilmu, cari orang yang harif dan bijaksana, dan amanah dalam menjaga rumah tangga, menjaga rahasia rumah tangga yang akan kita sampaikan dari aib rumah tangga kita kepadanya. Ini harus, kalau Anda berdua tidak bisa menyelesaikannya, cari orang yang ketiga. Dan cari orang yang ketiga itu bukan berarti gini, ini kesalahan banyak orang sekarang, suami menghadap bercerita tentang problematika rumah tangganya kepada ustadz. Atau seorang istri minta waktu kepada ustadz bercerita tentang problematika rumah tangga. Ini nggak selesai-selesai. Percayalah, tak akan selesai. Dan pengalaman hidup kita bersama mereka yang menceritakan itu tidak selesai juga. Menghadap itu adalah suami dan istri menghadap dua-duanya. Supaya si orang yang bijaksana tadi mendengar kisah dari istri dan mendengar kisah dari suami. Dan bisa mempertimbangkan di mana kekeliruannya, di mana kesalahannya, siapa yang punya kesalahan lebih besar dari yang lainnya. Karena ketika terjadi problematika rumah tangga yang berakibat dengan pertengkaran, itu pasti karena maksiat. Kalau suaminya maksiatnya 30%, berarti maksiatnya di istri yang 70%. Begitu sebaliknya, kalau istrinya ada kesalahan 30%, suaminya yang akan punya kesalahan 70%. Bisa 30, 70, 60, 40, 50-50. Bisa 10-90. Adapun suaminya benar semuanya, istri salah semuanya, belum pernah ketemu itu. Atau sebaliknya, istrinya benar semuanya, suami salah semuanya. Suami benar semua, istri benar semuanya. 100% kesalahan suami, tak ada kesalahan istri, itu nggak ada. Kalau benar itu ada kebenaran sekian persen milik suami, sekian persen milik istri. Kalau ada kesalahan sekian persen milik suami, sekian persen milik istri, akan seperti itu. Maka solusinya kalau tidak bisa berdua seperti yang tadi kita katakan, sudah tidak bisa ditutup, sudah masalah itu sudah terlalu berat, dan usaha untuk tetap menyelesaikan berdua tak kunjung usai, maka berarti Anda berdua butuh orang ketiga. Anda berdua butuh orang yang ketiga. Cari orang yang seperti yang tadi kita katakan, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, dan menghadap berdua. Minta kepada suami untuk mau menghadap supaya masalahnya selesai. Ya. Adapun perceraian dihalalkan syariat, tapi itu solusi terakhir. Lebih mirip kepada pintu emergensi. Sehingga nggak kunjung juga. Udah ada orang yang ketiga, tak kunjung juga. Ada yang ketiga yang berikutnya untuk nggak kunjung selesai. Ada pintu emergensi dibuat syariat bernama talak. Itu bukan pintu pertama ketika emosi ya, pintu terakhir. Sudah berusaha tak kunjung bisa, nyerah. Islam masih memberikan kesempatan untuk solusi terakhir bernama talak. Talak itu tidak haram, tapi juga tidak bisa sembarangan. Harus difikirkan matang untuk melakukan hal itu. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal terhadap ilmu yang kita pelajari tersebut. Sekali lagi, semua kita ingin bahagia, dan kebahagiaan itu kuncinya di rumah kita. Setelah kita tutup pintu, masuk rumah tutup pintu, ada rumah kita, ada ruang keluarga, ada kamar anak-anak, ada. Disitulah kebahagiaan itu bermula. Di situ bahagia, hidup kita nyaman dan aman, tentram, bahagia. Dan jangan sekali-kali berpikir kebahagiaan diberikan orang lain, bukan dari keluarga yang kecil ini, dari rumah kita sendiri. Maka wujudkanlah ridho Allah di rumah itu. Jauhkan rumah itu dari maksiat-maksiat kepada Allah. Yakinlah Allah akan mengirimkan ketenangan dan ketentraman, mengirimkan cinta dan kasih sayang yang Allah janjikan di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 tadi. Itaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Semoga Allah wafatkan kita semua di atas husnul khatimah. Semua Allah jadikan kita orang-orang yang piawai berhadapan dengan rumah tangga kita sendiri, dan semoga Allah jauhkan kita dari problematika besar, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala maafkan kita di saat kita dihisab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.